Oke, baik. Jadi yang melatar belakangi ghosting itu seperti itu ya. Ya. Nah, kalau misal nih kita udah terlanjur, udah proses berjalan nih, dan tadi di tengah-tengah itu muncul keraguan-raguan, muncul tadi rasa, wah, gue belum siap nih kayak gitu. Nah, sikap yang harus kita ambil tuh kayak gimana, Ustaz? Ya dibatalkan. Gak apa-apa jadi ya? Iya. Fair gitu ya? Iya toh. Berarti kita tidak siap dan kita harus rela dia bersama orang lain. Ya, cinta itu kan tidak pernah meminta kita untuk menanti kan. Tidak pernah. Cinta itu kan memperjuangkan atau mengorbankan dia bersama yang lain. Kalau memang kita siap ya kita perjuangkan kan gitu. Tapi dia tidak pernah meminta untuk menanti. Makanya banyak orang yang patah hati dalam penantian itu memang karena dia salah memahami bahwa cinta tidak pernah meminta untuk menunggu. Dia itu mengambil kesempatan atau merelakan. Ya, cinta itu mengambil kesempatan atau merelakan. Karena namanya orang ketika merasakan wala, yang merasakan kecondongan, merasakan kecintaan terhadap sesuatu hal, itu memang anugerah dari Allah dan itu diberikan memang secara tiba-tiba. Datang saja begitu ketika wah kayaknya ini gitu. Nah, makanya tugas kita itu kalau katanya Albert Einstein itu tidak ada yang namanya beruntung ya. Yang ada itu adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi adanya kesempatan bertemu dengan kesiapan. Nah, ketika ada kesiapan bertemu dengan kesiapan bertemu dengan kesempatan inilah kita sudah siap kan? Dalam kondisi kita sudah siap, kemudian kita diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ya akhirnya kita tinggal berjuang saja. Maka kita itu ketika proses ini harus siap dua hal, Mas, paling tidak. Yang pertama kita harus siap yang namanya ditolak dan harus siap juga diterima. Kalau kita ngomong poin yang diterima, kayaknya semua sudah hatam. Ya semua memang yang diharapkan itu. Ya, tetapi ada yang namanya ditolak. Nah, ini kita harus siap. Kebanyakan orang tidak pernah mempersiapkan apa yang akan saya lakukan kalau saya tidak diterima. Ya kan? Ingat ya bahwa jodoh, maut, rezeki itu semuanya adalah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya syir, enggak ada makhluk yang tahu. Mati, rezeki, jodoh itu semuanya. Maka itu terjadi juga di kisahnya Salman Al Farisi dengan saudaranya, dengan saudara seimannya, sedang sahabatnya ini, yakni Abu Darda. Ketika beliau mendatangi calon ya idamannya, dia ingin mengkhitbah, ingin mengajak nikah seorang wanita Ansor. Ketika itu dia mengajak sahabatnya ini ya, untuk ketemu langsung ke rumahnya. Dia tidak memiliki kecurigaan apapun kayak hari kita hari ini. Mungkin kalau kita mau khitbah ngajak teman kan mikirnya, wah kalau apalagi temennya single ya misalkan, wah kalau nanti lebih ganteng misalkan ya kan, lebih ya kita mikir, wah kalau nanti saya ngajak dia, nanti kalau calonnya malah suka sama dia gimana nih gitu kan. Dulu nggak ada berpikir begitu ya. Ketika itu Salman ngajak saja Abu Darda karena beliau merasa Abu Darda punya kemampuan. Karena orang setempat, sedangkan Salman kan orang rantau, nggak ngerti budaya di situ. Supaya khitbahnya lancar dia berpikir begitu. Kenapa saya harus jauh-jauh cari orang lain? Kenapa nggak sahabat saya sendiri yang sudah jelas kualitas keimanannya gitu. Maka diajaklah dia itu bertemu dengan calon idamannya. Tapi apa yang terjadi? Salman ditolak. Tapi nggak sekedar ditolak, bayangkan, tidak sekedar ditolak. Tapi perempuannya ini malah mengatakan lewat ibunya kalau Abu Darda itu mau, maka anaknya ini mau sama Abu Darda gitu. Bukan sama Salman. Tapi Salman tidak bersikap yang kemudian seperti tadi. Dia mengatakan Allahu Akbar. Semua yang dia sudah siapkan itu ya, diberikan kepada Abu Darda untuk persiapan pernikahannya kepada si perempuan yang tadinya menjadi idamannya dia. Dan dia menyediakan dirinya untuk bersaksi, untuk menjadi saksi nikahnya. Kenapa Salman bisa sekuat itu? Karena Salman paham konsepnya bahwa rezeki, maut dan jodoh itu tidak pernah tertukar. Tidak pernah tertukar. Kalau tidak sama kita memang berarti bukan. Sesederhana itu. Ya sudah bukan. Jadi hari ini yang membuat kita rumit, kita sering patah hati, kita luka, kemudian kita depresi dan stres, itu karena kita sering memaksa takdir yang bukan milik kita. Padahal Allah ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu. Dan kita tuh tidak tahu apa-apa. Makanya
kita harus paham dulu konsep dasarnya bahwa rezeki jodoh maut itu milik Allah. Ya. Kalau kita kemudian tadi bagaimana apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah tidak siap, ya berarti kita tidak siap. Kita harus merelakan dia dengan yang lain yang lebih siap. Kita tidak boleh egois. Ya, bahwa dia bisa saja bahagia dengan orang lain yang jauh lebih siap. Kalau Anda memang tidak siap atau kondisi keluarga tidak bisa disiapkan, misalkan saya sebetulnya siap tapi bapak ibu saya ini belum gitu, itu belum siap namanya. Dan Anda tidak bisa mengkondisikan itu misalkan, ya relakan dia dengan yang lain. Memang itu bukan milik Anda. Semakin Anda paksa misalkan untuk menahan dia, itu semakin sakit rasanya nanti ketika dilepaskan. Sesederhana Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Kurang lebih begitu.